ada revolusi G30 SPKI, maka saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pak Karno pun berziarah ke sini. Maka Pak Karno itu tadi dipersaudarakan kepada Pak Haji Bitong itu tadi, bahkan sampai Pak Haji Bitong pun di saat ada pemburuan Bapak Soekarno selaku presiden, sampai dia ikut ditahan di Digul. Sobat Budayantara, sekarang kita berada di makam Mbah Lontar atau Syekh Raden Muhammad, seorang tokoh agama sekaligus pejuang yang berasal dari kampung Demak Bintoro di Mataram, adalah keturunan Raja Brawijaya V dan diutus sebagai wali dari Cirebon oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan ajaran Islam di Betawi atau Jakarta. Beliau dikenal sebagai seorang wali yang memiliki keahlian dalam tata kota, tasawuf, dan Al-Quran. Situs makam Mbah Lontar yang terletak di Aselih, Cipedap, Jagakarsa, Jakarta Selatan mudah dijangkau, berhawa sejuk, tenang, bersih, dan terawat. Yuk Sobat Budayantara, kita langsung tanya pada keturunan Mbah Lontar yang sekaligus aktivis budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, saya atas nama Haji Abdul Rokib Kiman selaku perawat dan pewaris makam atau situs yang ada di Bulak Lontar, yang mana tidak asing lagi bahwa makam tersebut yang orang kenal adalah makam Mbah Lontar yang terletak di Ciganjur, tempatnya Jalan Aselih, RT 012 RW 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bahwasanya saya selaku generasi penerus untuk merawat makam ini, yang mana makam tersebut untuk saya lanjutkan merawat atas izin dan penyerahan daripada keluarga besar kami. Di saat waktu itu saya dipercaya untuk meneruskan menjaga situs budaya pemakaman sejarah, yang mana makam sejarah ini perlu dirawat, perlu dipelihara agar jangan sampai nanti orang tidak mengetahui dalam sejarah makam sejarah ini. Seperti itu. Nama Mbah Lontar sendiri, nama aslinya siapa? Nama Mbah Lontar sendiri memang kondangnya disebut Mbah Lontar ya. Akan tetapi beliau karena turunan daripada Syekh Raden, artinya nama beliau sebagai Syekh Raden Muhammad. Gitu yang saya tahu dan apa yang saya diberitahukan kepada keluarga dan leluhur saya. Seperti itu, Pak. Ini kan adanya di Ciganjur, Ciganjur Jagakarsa. Ini ada tarikannya kemana, Wan? Dari sudah secara sejarah nih tiba-tiba kok ada makam keramat di sini, Wan? Sejarahnya dari tahun berapa? Mungkin ada pertemuan dari mana gitu biar masyarakat juga tahu. Begitu. Untuk tarikan sejarah pemakaman tersebut adalah dari Sunan Gunung Jati, yang mana Sunan Gunung Jati itu mempunyai putra yang bernama Syekh Maulana Hasanuddin. Sedangkan Syekh Raden Muhammad ini
beliau adalah cucu daripada Sunan Gunung Jati, yang mana beliau adalah keturunan daripada istri Sunan Gunung Jati yang pertama. Lalu kemudian dia berputri sehingga kawin sama keturunan Brawijaya V. Maka dari turun Brawijaya V itulah berkembang sejarah tersebut sampai beliau ada utusan untuk mendampingi daripada Syekh Maulana Hasanuddin untuk memperjuangkan agama Islam, yaitu di daerah Banten, Jawa Barat. Seperti itu Pak, yang saya tahu sejarahnya. Nah, kalau sendiri kan Ciganjur itu banyak makam beliau. Nah, peranan Syekh Raden Muhammad Kembal Lontar di tanah Tigakarsa itu apa Pak? Selain sebagai ulama. Ya memang gini ya, di dalam cerita sejarah bahwa Syekh Raden Muhammad ini adalah ada utusan untuk mendampingi daripada Syekh Maulana Hasanuddin untuk mengembangkan sehingga sampai berhasil atas perjuangan Syekh Maulana Hasanuddin tadi, yang mana Syekh Maulana Hasanuddin bersiar untuk menegakkan agama Islam di sana, di daerah Banten. Lalu kemudian setelah berkembang pesat, banyak pengikut-pengikutnya, maka ada utusan dari Syekh Maulana Hasanuddin kepada Syekh Raden Muhammad itu tadi untuk bersiar dan ditempatkan di mana pelosok masing-masing, kan gitu. Jadi sehingga akhirnya gancang ceritanya bahwa Syekh Maulana Hasanuddin mengutus seluruh orang-orang yang terdekat yang mendapat tugas untuk bersiar di mana tempat yang ditetapkan, di salah satunya itu Mbah Lontar yang ditunjuk dan dipercaya untuk mengembangkan agama Islam ini di daerah wilayah Ciganjur. Sehingga Mbah Lontar juga nggak sendirian di sana, di Ciganjur. Banyak orang-orang yang mengikut daripada petunjuk-petunjuk Mbah Lontar yang dipercaya dan dipercayakan oleh Syekh Maulana Hasanuddin menyebar, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Ada di Ragunan, ada di Lenteng Agung, bahkan ada di Jagakarsa, di Kampung Ciganjur sendiri, di Kampung Setu dan daerah Depok sekitarnya. Itulah awal daripada beliau sampai berjuang untuk menegakkan agama Islam itu tadi. Akhirnya banyaklah warga sekitar Ciganjur atau Ciganjur sekitarnya lari memeluk agama Islam, sehingga sampai Mbah Lontar ini menetap di wilayah Ciganjur. Seperti itu Pak. Sekitar tahun berapa? Kalau untuk kisaran seputaran di antara tahun 1600 sampai pertengahan 1700 dalam cerita sejarahnya seperti itu. Dan sekarang makam ini masih terawat dulu ya? Alhamdulillah karena beliau menetap di sini, sehingga dia banyak ada rekanan, dan kemudian dia sampai berumah tangga, sampai dia ada keturunan di sini. Di salah satunya ya saya sebagai daripada cucu beliau yang sudah ke-7 atau ke-8 lah. Karena kalau saya hitung, saya Haji Roki bin Haji Kiman bin Nasim bin Gerong bin Saden bin Sidah bin Syekh Raden Muhammad atau Mbah Lontar. Seperti itu Pak. Harapan ke depan Wan, ada
budaya Nusantara dan makam-makam wali, kekuatan budaya Nusantara, warisan budaya gimana? Kalau saya berharap penuh dan sangat mengharapkan kepada generasi ke depan agar semua itu pada melek atau pada sadar bahwasanya atas makam para wali yang tersebar di daerah Ciganjur, Kampung Setu, Lenteng Agung, Jagakarsa dan sekitarnya, maka harapan saya kenapa makam situs sejarah ini harus dirawat, harus dipelihara, agar jadi orang-orang sekitar yang ada di seputaran makam itu tadi jangan sampai kematian obor atau kehilangan sejarah. Maka dari itu harapan saya kepada generasi muda ke depan, ingatlah sejarah atas perjuangan untuk mendirikan agama Islam ini bukan mudah dan tidak gampang. Banyak tantangan, banyak halangan, bahkan boleh dibilang banyak musuh. Nah, sehingga apa yang diwariskan kepada para wali kita yang sudah menyebar di dalam agama Islam itu tadi, agar kita bisa rawat sampai ke depan, sampai akhir hayat saya dan sampai generasi saya ke depan dan generasi yang lain yang di seputar ini tetap terjaga. Artinya supaya kita ini tidak kehilangan obor, karena jangan sampai kita melupakan sejarah. Seperti itu. Kenapa Islam ini didirikan dan jerih payah para wali untuk berdiri sebagai Islam itu tadi, yang harus dipahami, harus diamali, harus dirawat dan dipelihara, bahkan turunkan ke generasi-generasi kita. Tanpa ada para wali yang berjuang tentang masalah Islam itu tadi, maka belum tentu kita dapat kenikmatan yang sekarang kita rasakan. Dampak daripada perjuangan itu tadi, maka kita bisa merasakan yang dulunya orang beribadah secara diam-diam, bahkan secara sembunyi-sembunyi. Sekarang ini kan kita bebas. Berkat apa? Dengan gigihnya para wali dan gigihnya para pejuang untuk menegakkan hukum Islam itu tadi, sehingga sampai kita mengalami kemerdekaan di dalam perjuangan sebegitu keras tantangan dengan dasar orang Islam kompak. Para waliullah, para kiai-kiai dan ustadz-ustadz Nusantara bekerja sama untuk menciptakan kemerdekaan negara ini. Seperti itu, Pak. Ya, saya berlanjut tentang mengenai masalah makam Mbah Lontar, atau disebut nama aslinya Syekh Raden Muhammad. Di saat pada waktu kakek saya, belum saya lahir, sampai saya lahir sudah menceritakan, bahkan sampai saya mengalami sebelum dan sesudah ada revolusi G30 SPKI, maka saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pak Karno pun berziarah ke sini di makam Mbah Lontar ini. Kenapa demikian dan kenapa Pak Karno sampai mengunjungi makam ini? Karena di saat pada waktu dalam perjuangan sebelum merdeka, kakek saya dari ibu atau leluhur saya dari ibu yang disebut Wan Damong itu ada punya anak yang kedua yang bernama Pak Haji Bitong. Pak Haji Bitong dengan Pak Karno itu disaudarakan lantaran dulu Pak Haji Damong dalam perjuangannya sampai mengenal dekat kepada pejuang-pejuang di salah satunya Pak Karno. Maka Pak Karno itu tadi dipersaudarakan kepada Pak Haji Bitong itu tadi, bahkan sampai Pak Haji Bitong pun di saat ada pemburuan
Bapak Soekarno selaku presiden sampai dia ikut ditahan di Digul, sama-sama di tahanan sana. Nah, maka setelah begitu dia merdeka atau bebas, sebelum dia ditahan, dia sudah berkunjung ke sini berkali-kali. Bahkan setelah dia bebas dari tahanan politiknya pun, disitulah yang saya tahu bahwa saya menyaksikan Pak Karno turun menggunakan helikopter untuk berziarah ke makam Mbah Lontar ini. Jadi saya bukan informasi atau katanya saya mengalami. Seputaran tahun 65 akhir. Gitu, 65 akhir ya, bukan tahun 65, 65 akhir. Gitu. Jadi saya tahu persis. Kenapa? Beliau ditemani dengan Pak Wan Haji Bitong bin Haji Damong untuk berkunjung, untuk tawasul di makam ini. Karena sampai yang namanya Pak Karno dengan orang Ciganjur itu merasa dekat dan tidak asing, sebab perjuangan sejawatnya di sini adalah Wan Haji Bitong bin Haji Damong. Itu yang saya tahu. Artinya Ciganjur ini dari dulu para pejabat dan pejuang itu tadi melihat atas perjuangan para wali yang ada di seputaran Ciganjur, Jagakarsa, Lenteng Agung, Depok, dan sekitarnya. Maka cukup diperhitungkan bahasanya bahwa Jagakarsa adalah disebutnya kampung para wali. Itu, Pak. Nah, Sobat Budayantara, begitulah sejarah sang wali Betawi Mbah Lontar atau Syekh Raden Muhammad. Yuk Sobat Budayantara, yang punya literasi boleh ditambahkan di kolom komentar. Sumbangsi kalian membuat kaya akan pengetahuan. Mari kita contoh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, yang selalu rajin mendoakan sang pejuang dengan bukti menyempatkan diri ziarah ke makam Mbah Lontar. Jas Merah jangan sekali-kali melupakan sejarah.